main ke sawah lagi kita guys. Oke, kita lihat keseruannya di sawah. Bab 689. Jangan takut, Tuan Ye. Ye Guan sangat tertarik dengan gaya bertarung baru ini. Jadi dia berlatih seperti orang gila. Dan sebagai hasilnya, dia secara bertahap menghasilkan keterampilan pedang khusus ini. Pedang satu demi satu, Anda tidak pernah tahu kapan pedang berikutnya akan datang. Benar-benar sulit dipahami. Dan bahkan dia tidak bisa merasakannya. Dia hanya bisa memprediksi kemunculan pedang berikutnya berdasarkan waktu dia menggunakan pedang itu. Sederhananya, jika dia tidak menghunus pedangnya sendiri, dia tidak akan bisa merasakan kapan pedang berikutnya akan muncul. Karena kekuatan ruang dan waktu ini terlalu istimewa, dan sepenuhnya menekan semua ruang dan waktu yang ada, ia muncul tanpa peringatan, dan kekuatannya juga sangat menakutkan. Jauh melebihi semua kekuatan ruang dan waktu yang pernah dilihatnya. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah dia tidak dapat menyerap kekuatan ruang dan waktu tanpa batas sekarang. Jika tidak, kekuatan tersebut tidak akan terbayangkan. Pada hari ini, Ye Guan tiba-tiba berhenti. Dia meninggalkan menara kecil dan Zentian muncul di depannya. Zentian memandang Ye Guan di depannya dan sedikit khawatir. Setelah tubuh Ye Guan hancur berkeping-keping di gurun kuno terakhir kali, dia mengasingkan diri dan tidak keluar akan terpengaruh. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Senior." Melihat senyuman di wajah Ye Guan, Zentian merasa lega. Rupanya, Ye Guan tidak terpengaruh. Zentian berkata dengan suara yang dalam, "Kami baru saja mendapat kabar bahwa keluarga Sen pergi ke kuil Pantheon." Ye Guan mengangguk sedikit. Jelas, para dewa menyetujuinya. Zentian mengangguk. Ya. Ye Guan berpikir sejenak, lalu membuka telapak tangannya, dan sebuah buku kuno muncul di depan Zentian. Ini adalah catatan Senyi yang saya salin. Zentian bingung. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Senior, masalah ini adalah antara aku, Ye Guan, dan keluarga Sen. Klan Zen tidak boleh terlibat, baik itu keluarga Sen, hutan belantara kuno, atau para dewa. Aku akan menanganinya itu sendiri." Setelah mengatakan itu, dia langsung meletakkan buku kuno itu, lalu berbalik dan menghilang menjadi seberkas cahaya pedang di ujung langit berbintang. Dia tidak memilih untuk membiarkan klan kota menghadapinya bersamanya. Pihak lain cukup menarik, dan dia, Ye Guan, tidak mungkin terlalu tidak pantas. Karena dia tahu betul bahwa sekali perang habis-habisan terjadi, klan kota pasti akan menderita kerugian besar. Seperti yang dia katakan, ini adalah masalah Ye Guan sendiri, dan dia akan menghadapinya sendiri. Melihat Ye Guan pergi dengan tegas, Zentian membeku di tempat karena dia tidak menyangka Ye Guan menjadi seperti ini tiba-tiba, tapi dia segera mengerti apa yang dimaksud Ye Guan. Memikirkan hal ini, Zentian merasa sedikit rumit. Sejujurnya, klan kota berada di bawah banyak tekanan selama ini, karena situasi di pihak mereka sekarang tidak terlalu baik. Namun, Zentian masih relatif percaya diri, namun rakyatnya tidak begitu percaya diri. Keluarga Tuhan sedang berperang penuh, bertentangan dengan gurun kuno. Pantheon terlibat, semua hal di atas telah membuat situasi klan kota semakin buruk. Perang habis-habisan akan membunuh banyak orang. Oleh karena itu, banyak orang dari klan Zen mulai bimbang. Zentian melihat buku catatan hitam di depannya. Setelah hening beberapa saat, dia tiba-tiba berkata, "Seseorang datang." Suara itu jatuh, dan seorang lelaki tua muncul di sampingnya. Wajah Zentian tanpa ekspresi. Biarkan penatua tertinggi dan yang lainnya keluar dari pengasingan. Orang tua itu sedikit terkejut. Zentian berkata, "Pergi dan lakukan." Dia masih ingin mengambil risiko besar,
dan taruhan besarnya adalah bahwa kekuatan di belakang Ye Guan jauh melampaui mereka bertiga, dan bahkan sebanding dengan roh kuno. Meskipun dia merasa ini agak tidak mungkin, dia masih ingin bertaruh. Karena jika taruhannya benar, apa maksudnya? Itu berarti klan Zen akan menjadi kekuatan super dan bangkit dari sana. Tentu saja, dia juga sedikit khawatir, karena jika dia kalah taruhan, maka klan kota. Mata Zentian perlahan tertutup, seseorang yang bahkan tidak menghargai nada ilahi. Saya tidak percaya bahwa orang di belakang Anda adalah orang kuat biasa, 90% ilahi, menjadi bos dewa 90% di belakangmu. Kan? 90% ilahi, selama ada 90% bos yang saleh di belakang Ye Guan, maka klan kota akan memenangkan taruhan. Tidak peduli seberapa kuat keluarga dewa dan tanah air kuno, selama ada orang yang 90% dewa, mereka bisa dihancurkan. Sama sekali tidak ada perbandingan antara 80% keilahian dan 90% keilahian. Sederhananya, selama ada 90% bos yang saleh di belakang Ye Guan, maka keluarga Sen dan hutan belantara kuno akan dikalahkan. Dan tebakannya adalah meskipun kekuatan di belakang Ye Guan tidak sebaik tanah leluhur, pasti ada 90% bos yang saleh. Jadi dia memutuskan untuk bertaruh. Setelah Ye Guan meninggalkan klan Zen, dia kembali ke alam semesta Shenyi dan kemudian menghubungi Mu Yuan. Di pegunungan yang luas, Ye Guan berdiri di depan sebuah kolam. Berdiri di depannya adalah seorang lelaki tua, yaitu Mu Yuan. Di belakang Mu Yuan, ada 62 orang berdiri. Orang-orang ini adalah jenderal dewa di kuil saat itu. Kamu melihat bahwa beberapa jenderal ilahi telah mencapai alam ilahi. Pada saat ini, para jenderal ilahi ini juga mengalahkan Ye Guan. Orang di depannya adalah pewaris Shenyi. Mu Yuan berkata, Tuan Muda Ye, mereka semua bersedia mengikuti Anda. Kamu memandang semua orang, lalu merentangkan telapak tangannya, dan 100 sumber leluhur tiba-tiba muncul di depan para dewa. Melihat pemandangan ini, semua dewa dan jenderal sangat gembira, dan kemudian dengan cepat memberi hormat pada Ye Guan. Ye Guan mengangguk sedikit. Dia secara alami mengerti bahwa saat ini, dia pasti tidak bisa berbicara tentang iman atau membuat masalah besar. Lagi pula, dia bukanlah dewa. Kali ini, mari kita buat beberapa perbandingan praktis. Jelas sekali dia benar. Kecuali 2 jenderal dewa di alam dewa, jenderal dewa lainnya sangat bahagia. Sejak mereka meninggalkan kuil, mereka telah menjadi kultivator biasa, dan hari-hari para kultivator biasa secara alami relatif menyedihkan. Ye Guan tidak mengatakan apa-apa lagi kepada para jenderal ini, tetapi menerima mereka semua ke dalam menara kecil. Setelah memasuki menara kecil, ekspresi semua jenderal menjadi serius. Termasuk 2 jenderal dewa di alam dewa. Pada saat ini, mereka merasa bahwa Tuan Ye tidak dapat diduga, dan sedikit pun rasa jijik di hati mereka lenyap. Di luar, Mu Yuan berkata, selama kita memberi mereka sumber daya, tidak akan sulit bagi mereka untuk mencapai alam Shinto di masa depan. Ye Guan mengangguk sedikit, ikuti saya dan kelola sumber daya yang cukup. Mu Yuan tersenyum dan berkata, itu benar, dia telah mengikuti Ye Guan begitu lama, dan tentu saja tahu bahwa yang paling tidak dimiliki Ye Guan adalah uang. Mu Yuan sepertinya memikirkan sesuatu dan tiba-tiba berkata, Tuan Muda Ye, ini keluarga Tuhan. Ye Guan tersenyum dan berkata, kamu tahu, Mu Yuan mengangguk, keluarga dewa, hutan belantara kuno, dan kuil. Ye Guan sedikit mengangguk, aku akan menanganinya. Mu Yuan melirik Ye Guan dan hendak mengatakan sesuatu. Tetapi pada saat ini, waktu dan ruang di depan Ye Guan tiba-tiba sedikit bergetar.
Ekspresi Mu Yuan sedikit berubah dan dia hendak mengambil tindakan. Ye Guan tersenyum dan berkata, salah satu dari kita. Tepat ketika Mu Yuan sedang bingung, tiba-tiba, seorang pria berbaju hitam perlahan muncul di depan Ye Guan. Pria berbaju hitam itu membungkuk hormat kepada Ye Guan. Tuan muda. Tuan muda, pria berbaju hitam yang muncul di hadapanku adalah An Yu. Gelap, dia akhirnya di sini. Melihat An Yu, sudut mulut Ye Guan sedikit terangkat. Kemunculan pria ini berarti ada berita tentang ibunya. Mu Yuan memandang kegelapan di depannya dengan rasa ingin tahu. Dia tahu bahwa orang di depannya pastilah anggota keluarga Ye Guan. Ye Guan Dao, kapan ibuku akan mencapai usia tua? Dia berkata pelan. Segera, Ye Guan Dao. Apakah semua masalah perjalanan waktu telah diselesaikan? An Yu berkata dengan hormat, ya, Tuan muda, Tuan Pavilion punya penjelasan. Mohon tunggu dulu. Dia akan segera datang. Haha, Ye Guan tiba-tiba tertawa, dan harus dikatakan bahwa hatinya terasa hangat. Ada juga senyuman di wajah An Yu, harus dikatakan bahwa tingkat pertumbuhan Ye Guan mengejutkannya. Tentu saja, itu juga agak rumit. Tahukah Anda, saat pertama kali bertemu Ye Guan masih muda. Orang ini sangat lemah. Dan sudah berapa lama, Ye Guan di depannya sudah membuatnya merasa tak terduga. Raksasa, An Yu hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Ye Guan tiba-tiba berkata, Ibu, apakah dia sudah tahu apa yang terjadi di sini? Mengangguk diam-diam. Iya, Master Pavilion telah menyelidiki semua kekuatan di sini. Selain keluarga Sen dan hutan belantara kuno, Kaisar Domain Kematian Hitam juga telah berjanji kepada keluarga Sen dan bersedia membantu Sen keluarga yang menanganinya, Tuan muda. Mendengar ini, Ye Guan tercengang, Kaisar Kematian Hitam. An Yu berkata dengan hormat, ya. Ekspresi Ye Guan tiba-tiba menjadi aneh. Kenapa? Dia berkata dengan suara yang dalam, seharusnya keluarga Sen membuat syarat untuk buku catatan Senyi, Tuan muda. Ye Guan tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Anda tahu, dia memberikannya kepada Sister Ruo secara gratis pada awalnya tanpa melihatnya. Bagaimana dia bisa membantu keluarga Sen mengalahkannya sekarang? Jelas ada sesuatu yang mencurigakan dalam hal ini. Kali ini, An Yu berkata lagi, selain itu, ada tempat khusus lain di mana Istana Chu juga setuju untuk bertarung. Ye Guan mengerutkan kening, Istana Chu, mengangguk diam-diam. Dia menjelaskan, kekuatan ini dulunya sangat kuat, setenar tanah leluhur, tetapi kemudian menurun karena perselisihan sipil. Meskipun kekuatannya saat ini tidak sebaik sebelumnya, namun tetap tidak bisa dianggap remeh. Ye Guan mengangguk sedikit. Saya mengerti. Tampaknya sedang memikirkan sesuatu. Ye Guan tiba-tiba menatap An Yu. Apakah orang-orangmu menyelidiki informasi ini? Diam-diam dia menggelengkan kepalanya. Tidak. Bangsaku tidak cukup kuat untuk membangun pijakan di sini. Mendengar ini, Ye Guan tiba-tiba penasaran, apa? Dia tersenyum diam-diam dan berkata, dia milik Nona Ding. Ye Guan terkejut, Bibi Ding, mengangguk diam-diam, ya. Ye Guan tersenyum dan berkata, itu dia. An Yu melanjutkan, Tuan muda, prioritas utama kami adalah mencari tempat untuk bersembunyi terlebih dahulu. Dan kemudian menunggu sampai Tuan Pavilion tiba. Selama periode ini, kami tidak boleh membiarkan keluarga Sen mengetahui keberadaan Anda, agar tidak. Sebelum dia selesai berbicara, tiba-tiba, langit di kejauhan mulai mendidih, dan kemudian, aura menakutkan menyapu dirinya. Melihat pemandangan ini, wajah An Yu langsung menjadi gelap. Ekspresi Mu Yuan di sampingnya tiba-tiba menjadi gelap. Ye Guan melihat ke langit dan mengerutkan kening. Jelas sekali, pria kuat dari keluarga Sen akan datang. Tuan Ye,
Jangan takut, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari sisi lain. Bab 690. Bagaimana mungkin? Ye Guan berbalik dan melihat, tidak jauh dari sana, 12 nafas kuat mengalir ke arahnya, setiap nafas sangat menakutkan, mengguncang bumi dan bumi. Dan pemimpinnya tidak lain adalah Zentian. Ye Guan sedikit terkejut saat melihat Zentian. Segera, Zentian muncul di depan Ye Guan bersama orang-orang kuat dari klan Zen. Ye Guan hendak berbicara ketika Zentian tersenyum tipis dan berkata, "Tuan Muda Ye, jangan katakan apapun lagi. Prioritas utama adalah bergabung untuk melawan musuh bersama-sama." Setelah Ye Guan terdiam beberapa saat, dia mengangguk sedikit. Oke. Mu Yuan melirik orang-orang kuat dari klan Zen di belakang Zentian dengan ekspresi serius. Orang-orang kuat di depannya ini setidaknya 70% dewa. Pemimpin Zentian dan lelaki tua berbaju merah adalah 80% dewa. Sungguh barisan yang menakutkan, bisa dibilang klan kota ini pasti penuh dengan elit. Harus dikatakan bahwa Ye Guan sedikit terkejut, karena dia tidak menyangka bahwa Zentian akan membawa orang kuat dari klan Zen untuk membantu. Tapi kali ini, dia tidak menolak lagi. Jika dia menolak lagi, itu akan sangat tidak sopan. Ingatlah kebaikan ini dan balaslah suatu hari nanti. Zentian melihat ke langit di kejauhan dengan ekspresi agak serius. Kali ini Shinki secara pribadi akan memimpin tim. Ledakan. Begitu suara itu turun, waktu dan ruang tidak jauh di depan mereka tiba-tiba bergetar, dan kemudian, seorang pria parubaya muncul di depan mereka. Orang yang datang tidak lain adalah Senki, kepala keluarga Sen. Setelah Sen bangun, itu adalah Sen Wu dan sekelompok orang kuat dari keluarga Sen. Kamu melihat orang-orang kuat dari keluarga Sen. Kali ini, keluarga Sen jelas semuanya elit. Saya harus mengatakan bahwa keluarga Sen masih agak menakutkan, karena mereka memiliki sebanyak 15 orang kuat dengan tingkat ketuhanan 70%. Selain itu, ada 2 orang kuat dengan tingkat ketuhanan 80%. Tentu saja, pasti ada banyak orang kuat lainnya di alam Shinto. Tapi bertarung di level ini tidak masuk akal bagi orang kuat biasa di alam Shinto. Setelah Senki muncul, dia menatap Ye Guan sebentar, lalu menoleh ke Zentian, apakah itu sepadan? Mendengar perkataan Senki, Zentian tersenyum dan berkata, kalau begitu, apakah keluarga Senki layak mendapatkannya? Wajah Shinki tanpa ekspresi, tentu saja itu sepadan. Setelah pertempuran ini, tidak akan ada klan Zen di dunia. Zentian tertawa terbahak-bahak. Senki, nadamu keras sekali. Senki berkata pelan, benarkah? Zentian melambaikan tangannya, mari kita hentikan perang kata-kata dan datang langsung. Setelah itu, dia mengambil satu langkah ke depan, dan aura menakutkan langsung keluar dari tubuhnya. Dan dia hendak mengambil tindakan. Tetapi pada saat ini, selusin aura menakutkan dan kuat tiba-tiba muncul di sisi lain. Zentian menoleh dan melihat, dan di sisi kanan langit, selusin orang berjalan perlahan. Pemimpinnya tidak lain adalah klan Yuan di kuil. Di belakangnya adalah para dewa dari jajaran dewa. Yuan Shi memiliki 70% keilahian. Dan sebagian besar orang kuat yang dibawanya memiliki keilahian 70%, tentu saja, kebanyakan dari mereka memiliki keilahian kurang dari 70%. Kekuatan kuil masih jauh kalah dengan keluarga Sen dan keluarga Zen. Di masa normal, klan Zen secara alami tidak akan takut, tetapi pada saat ini, penambahan klan Yuan dan lainnya tidak diragukan lagi akan menjadi bencana bagi pihak mereka. Setelah Yuan Shi muncul, dia melihat ke arah pemimpin Ye Guan dan tersenyum tipis. Kamu adalah penerus guru. Ye Guan memandang Yuan Shi dan berkata, Istana para dewa.
Yuan Shi mengangguk. Ya, Ye Pian mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Pada titik ini, saatnya untuk bertarung. Yuan Shi tersenyum dan berkata, secara logika, kita seharusnya berasal dari sekte yang sama. Kamu. Ye Guan menggelengkan kepalanya. Jika kamu bertarung, bertarunglah saja. Jangan bicara tentang apakah kamu memiliki sesuatu atau tidak. Senyuman Yuan berangsur-angsur mengeras. Tetapi pada saat ini, dia sepertinya merasakan sesuatu, dan cahaya dingin muncul di sekujur tubuhnya. Saat berikutnya, cahaya pedang keluar dari depannya. Ledakan, dalam sekejap, area ruang waktu di mana Yuan Shi berada langsung hancur. Pada saat ini, semua orang di tempat tersebut tercengang. Siapa yang mengambil tindakan? Ye Guan menatap area ruang waktu yang rusak. Segera, cahaya pedang perlahan menyebar dari area ruang waktu yang rusak. Di dalam cahaya keemasan, itu adalah klan Yuan. Pada saat ini, tubuh klan Yuan telah retak, dan darah terus mengalir keluar. Melihat adegan ini, wajah Ye Guan menjadi gelap. Serangan pedang barusan dilakukan secara alami olehnya. Dia sudah menyerangnya segera setelah Yuan Shi muncul. Sayangnya, dia masih belum bisa membunuh lawannya. Tapi tak apa, dia langsung melukai lawannya dengan serius. Pada saat ini, ekspresi Yuan Shi lebih serius dari sebelumnya, karena dia bahkan tidak mengetahui siapa yang melakukannya. Yuan Shi menoleh untuk melihat Shen Qi, yang saat ini sedang mengerutkan kening karena dia tidak mengetahui siapa yang melakukannya. Apakah ada orang yang kuat dalam kegelapan? Melihat ekspresi Shen Qi, wajah Yuan Shi tiba-tiba menjadi gelap. Seberapa kuat orang ini dalam kegelapan? Memikirkan hal ini, wajah Yuan Shi menjadi semakin jelek. Pada saat ini, wajah Shen Qi dan yang lainnya juga sedikit serius, karena pedang barusan memang sangat aneh. Meskipun kekuatannya tidak terlalu kuat baginya, itu terlalu misterius. Ada yang tidak normal. Shen Qi perlahan menutup matanya. Dalam sekejap, kesadarannya langsung menutupi seluruh area ruang dan waktu di sekitarnya. Bagaimana mungkin? Dewa itu mengerutkan kening. Di pihak klan Zen, sekelompok orang kuat sedikit bersemangat. Mereka tahu bahwa orang yang baru saja mengambil tindakan jelas adalah orang di belakang Ye Guan. Jika klan Zen benar-benar diizinkan menyerang keluarga Shen dan Kuil sendirian, mereka masih akan sedikit waspada. Pada saat ini, Shen Qi tiba-tiba melihat ke arah Ye Guan. Ekspresi Ye Guan tenang dan tidak ada yang aneh dengannya. Shen Qi menatap Ye Guan, dan intuisinya memberitahunya bahwa pedang tadi pasti ada hubungannya dengan Ye Guan ini, tapi dia tidak punya bukti. Tetapi pada saat ini, perubahan tiba-tiba terjadi lagi, dan sebuah pedang tiba-tiba muncul di depan Yuan Shi lagi. Tidak hanya di depan Yuan Shi, tetapi juga di depan orang-orang kuat seperti Kuil, sebuah pedang muncul terlebih dahulu. Perubahan mendadak ini mengejutkan semua orang kuat di Kuil. Untungnya, dengan adegan sebelumnya, mereka semua berjaga-jaga saat ini. Namun meski begitu, pedang yang tiba-tiba ini masih membuat mereka lengah. Pada saat ini, Shen Qi tiba-tiba meraih Ye Guan dari kejauhan, dan kekuatan yang menakutkan langsung mengunci area di mana Ye Guan berada. Tetapi hampir pada saat yang sama, Zhen Tian mengambil langkah ke depan, dan meninju ke arah Shen Qi. Dia secara alami tahu bahwa Ye Guan saat ini jelas bukan tandingan Shen Qi. Jika Shen Qi dibiarkan menyerang Ye Guan pasti tidak akan mampu menahannya. Ledakan, saat Shen Qi dan Zhen Tian mengambil tindakan, orang-orang kuat di kedua sisi segera mulai bertarung. Dalam sekejap, seluruh pegunungan tak berujung berubah menjadi kegelapan. Dan mata Ye Guan menatap keluarga Yuan dan yang lainnya. Meskipun pedang yang dia tembakkan tadi tidak mampu membunuh orang-orang kuat di kuil ini, mereka membuat mereka takut terhapus olehnya.
Tepat ketika Ye Guan hendak melanjutkan mengambil tindakan secara rahasia, tiba-tiba, dia mengerutkan kening dan berbalik untuk melihat. Tidak jauh dari sana, seorang lelaki tua berjubah hitam dari keluarga Sen sedang menatapnya. Cermin yang kuat dengan keilahian 80%, ditatap oleh pihak lain, Ye Guan tiba-tiba merasa seperti tercekik. Sangat menakutkan, pada saat ini, seorang lelaki tua berbaju merah perlahan berjalan ke sisi Ye Guan, dan dengan kedatangannya, tekanan pada Ye Guan tiba-tiba berkurang. Pria tua berjubah hitam dari keluarga Sen memandang pria tua berbaju merah di sebelah Ye Guan. Zhenju, aku sudah bertahun-tahun tidak melihatnya. Orang tua berbaju merah bernama Zhenju berkata dengan lembut, Sen Geng, kamu belum mati. Ekspresi Tuhan bahkan lebih tanpa ekspresi. Aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu. Datang dan biarkan aku melihat apakah kekuatanmu menurun atau meningkat. Begitu suara itu turun, keduanya menghilang dari tempatnya hampir pada waktu yang bersamaan. Ye Guan memandang Yuan Shi dan yang lainnya lagi. Tetapi pada saat ini, Yuan Shi tiba-tiba memimpin dan berubah menjadi cahaya ilahi dan bergegas menuju Ye Guan. Melihat pemandangan ini, Ye Guan terlihat tenang. Tapi saat Yuan bergegas menuju Ye Guan, cahaya pedang yang menakutkan tiba-tiba muncul di depan Ye Guan. Ekspresi Yuan tiba-tiba berubah drastis, ledakan. Saat seberkas cahaya ilahi pecah, Yuan terlempar ribuan kaki jauhnya. Segera setelah dia berhenti, cahaya pedang lain muncul. Cahaya pedang ini bahkan lebih misterius. Seolah-olah sedang menyergapnya di sini itu muncul tanpa peringatan. Yuan Shi merasa ngeri. Dia mengepalkan tinjunya dengan keras, dan cahaya ilahi keluar dari tubuhnya, dan kemudian berubah menjadi perisai untuk melindungi dirinya sendiri. Ledakan, Yuan Shi terlempar ke sini. Sebelum dia bisa berhenti, pedang lain menghantamnya. Bang, Yuan Shi kemudian terlempar. Dan kali ini, banyak retakan muncul pada cahaya ilahi pelindung di tubuhnya. Begitu Yuan Shi berhenti, cahaya pedang tiba-tiba muncul di depannya. Tapi kali ini, jaraknya masih beberapa kaki darinya. Pedang ini gagal. Melihat ini, Yuan Shi sedikit bingung. Apa yang kamu coba lakukan untuk menakutiku? Ye Guan terdiam. Astaga! Pedang ini tidak diperhitungkan dengan baik dan posisinya meleset. Kelemahan terbesar dari skill pedangnya adalah membutuhkan perhitungan yang baik. Maka lawan tidak akan mampu melawan. Sebaliknya, seperti sekarang, pedangnya akan gagal. Yuan Shi sepertinya memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat Ye Guan di kejauhan. Itu kamu. Pada saat ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa maksud pedang yang terkandung dalam pedang misterius ini persis sama dengan maksud pedang yang dipancarkan oleh Ye Guan. Saat dia menyadari hal ini, wajah Yuan Shi dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimana bisa kamu? Saya harus mengatakan bahwa saat ini, dia terkejut, karena dia tidak menyangka bahwa pedang misterius itu sebenarnya berasal dari Ye Guan. Kapan Ye Guan memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Ye Guan menatap Yuan Shi tanpa berkata apa-apa, dan tiba-tiba mengayunkan pedangnya. Namun, tidak ada gerakan atau energi pedang apapun. Melihat pemandangan ini, Yuan Shi mengerutkan kening. Apa yang kamu lakukan? Ye Guan menyingkirkan pedangnya dan tidak berkata apa-apa. Yuan Shi menatap Ye Guan dan hendak berbicara. Pada saat ini, cahaya pedang tiba-tiba muncul di depannya. Wajah Yuan tiba-tiba berubah drastis, dan dia berkata dengan kaget, pedangmu akan menunda. Bersambung.